Terima kasih. Saya Rizal dari Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Luwuk Banggainya atau Banggai mana Pak ini Pak? Di Banggai. Di Banggai, bukan Banggai Kepulauan ya? Bukan, tapi Banggai. sering juga ke pulau. Oke. Pernah ke sana Pak? Loh, saya dapat obat itu salah satu Bapak Ibu. Obat saya yang untuk membuat orang lain pintar, membuat anak-anak pintar itu saya temukan dari Luwuk Banggai. Jadi Luwuk Banggai itu saya ketemu seorang ibu-ibu miskin, anaknya tiga-tiganya profesor, dan hebatnya satu, yang satu perancang Jakarta 2045, yang dua perancang kota Inggris dan kota Amerika. Itu orang Luwuk Banggai Kepulauan. Oh iya. Kalau kepulauan memang terkenal dengan tekun dan pintar itu. Iya. Gara-gara apa Bapak Ibu saya tunjukkan? Ikan. Gara-gara makan duri babi. Tahu duri babi? Iya, iya. Landak laut. Laut. Bulu babi, tahu ya? Landak laut ya. Yang hitam itu, kalau dibelah warnanya oranye, kalau dimakan asin-asin. Nah, orang-orang sana hobinya makan itu, makanya satu pulau pinter-pinter. Apa? Apanya? Iya, tahu? Oke, siap. Waktu zamannya Ahok. Itu profesornya dari Luwuk Banggai. Ayo mari Pak. Iya. Ya saya tambah dua hati ini bertanya. Tapi saya takut kalau saya tidak bertanya tidak bisa tidur ini. Ya enggak enak sebenarnya Pak. Tapi ya yang pertama kita ada kelapa sudah tinggi karena memang dibeli dari petani. Itu tidak seperti kelapa sawit kemarin yang di satu lokasi, berbeda-beda tempat. Kemudian kita ingin menanam sesuatu di bawahnya. Oke. Sebenarnya saya sudah pernah lihat salah satu YouTube atau dua YouTube Pak Bayu tentang apa yang ditanam di bawahnya. Pohon, oke. Iya. Niat kita mangga atau alpukat. Ya, mungkin bisa disarankan yang lebih bagus dari itu. Kemudian kita juga ada sapi, sehingga untuk kandang yang seperti kemarin bergantian itu tiap 2 pekan itu, kalau kita tanami alpukat ya mungkin itu agak susah lagi. Betul. Ya, itu masalah saya Pak. Yang pertama. Jadi mohon solusinya. Informasi Pak, di kita itu 4 tahun 5 tahun terakhir ini masyarakat sepakat untuk melepas sapi. Jadi sapinya tidak dikandangkan. Tapi bulan lalu atau bulan ini Pak Bupati kita membuat surat edaran untuk wajib dikandangkan, dan itu mulai 1 Agustus nanti. Baik, Pak. Tadi malam mama saya sudah telepon, sudah pusing. Harus dikandangkan soalnya. Harus dikandangkan. Karena saya 100 kilo dari tempat sapi itu, dari mama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bulan lalu saya selesai menanam durian dan alpukat di kebun terasering. Baik. Itu kira-kira jumlahnya 13 teras dan lebarnya itu sekitar 3 meteran setiap satu teras. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi di antaranya itu. Kemudian yang uniknya di tanah itu ada kurang lebih 3 macam. Yang bagian atas itu tanah batu, tapi kalau tindih hancur dan dingin. Kemudian setelah itu batu kapur. Kalau kita sebutnya di sana apa ya, Ustaz? Batu kapur lah. Kemudian di bawahnya itu baru tanah di atasnya hitam dan di bawahnya merah. Baik. Ya. Itu sebagai gambaran informasi. Alhamdulillah saya sudah punya kolam 3x15 di atas, meskipun itu kemarin niatnya untuk siram di waktu. Airnya dari mana Pak? Dari tada hujan. Sementara ini masih tada hujan. Informasinya sih ada nanti pipa ke situ, tapi ya masih gaib ini saya kira. Baik.
Yang ketiga mungkin singkat saja, nggak usah terlalu mungkin di ini. Saya punya kolam juga di pinggir pantai. Itu kendalanya selama ini saya suruh kelola orang, tapi orangnya juga terus mengeluh karena selalu masuk bandeng. Jadi apapun yang ditaruh di situ akan makan oleh bandeng yang sudah. Ini kolam apa, Pak? Seperti tambak begitu. Tidak ada pelihara apa? Biasanya mereka taruh ikan nila kalau tidak salah. Nila. Ya, saya tidak pernah lihat juga itu, tidak pernah juga dibawakan kalau dia panen. Ya kurang lebih hanya sekitar 50 sekitar 50 kali 20 saja. 1000 meter, oke, siap. Dan airnya payau, Pak. Siap. Itu saja, Pak, terima kasih. Baik. Kenapa kok tidak suka dengan bandeng, Pak? Untuk bandeng di sana kurang laku, kecuali di Sulawesi Selatan. Kalau kita di sana itu satupun warung itu bahkan tidak punya ikan bandeng yang dijual. Luwuk ke Makassar berapa? 8 jam ya? 2 hari. 2 hari? 1100 kilometer perjalanan. Iya, jadi kita Luwuk. Kadang produksi bandeng di Luwuk situ, tapi bawanya memang ke Sulawesi Selatan. Pakai pesawat? Enggak, lewat darat. Begitu juga dengan ikan laut. Sorry ya. Itu juga ke Sulsel. Kita yang ngirim itu ke Sulawesi Selatan dan ibu kota provinsi di Palu. Ya, saya kalau ke Luwuk ke bandara terus ya. Saya siap jemput, Pak. Tetap pinggir bukit itu, Pak ya. Iya. Baik. Saya senang kalau di Luwuk itu makan itu kakinya sapi itu yang disedot itu, Pak. Oh iya. Kaledo. Apa namanya? Sum-sum kaledo. Sum-sum kaledo. Ya itu. Itu yang buat asam urat dan kolesterol saya tinggi. Pertama kali Bapak Ibu saya disuguhi itu saya ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu. Itu kan terkenal di sana. Jadi tulangnya sapi yang sekengkol bawah itu diaduk-aduk kasih sedotan dihisap ini. Jadi ini bukan dimakan tapi diminum. Tapi luar biasa enak. Sampai kebiasaan saya di sini juga sama, Pak. Saya pasti simpan itu kaki sapi. Kalau saya ingat itu ingat Luwuk soalnya. Oke, ayo ke Luwuk, teman-teman. Saya siap jemput dan punya homestay di pondok. Alhamdulillah. Jadi hotel seadanya. Dari sini 2 kali, Makassar. Ya, Makassar baru ke Luwuk. Oke. Tapi luar biasa. Saya bersyukur sekali ketika saya buka pelatihan di sana, Bapak Ibu. Saya di sana hampir 1 bulan lebih. Saya buka beberapa pos titik untuk pelatihan. Karena Luwuk adalah sentral ikan. Sentral ikannya untuk Sulawesi Selatan. Dan yang lokasi paling bagus adalah di Banggai Kepulauan. Karena masih terisolasi di sana ya, rumput laut masih ngeri sudah. Makanya saya di sana pulang dari sana saya dapat berkah, Bapak Ibu. Pulang saya dapat bahan baku obat untuk membuat orang jadi pinter dan obat anti pikun. Yaitu saya dapatkan gara-gara dari Luwuk Banggai Kepulauan. Walaupun semalaman saya pernah itu sama Pak Bupati di sana itu tidak bisa masuk, Pak. Gara-gara terkena rumput laut. Pakai kapal cepat, kayak bersyukur. Oke, sekarang saya jelaskan ngapain saya bahas Luwuk Banggai ini. Kangen soalnya ke sana ini. Jadi kalau kita tanam durian, alpukat, Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan tanaman dataran tinggi, dataran rendah pun bisa. Yang penting air cukup. Pak, tolong. Ketika sudah punya tanaman ini, kalau memang curah hujannya kurang, wajib buat kolam. Kalau dipaksakan, bisa buah, nanti akan kecewa. Saya kasih jeleknya dulu. Buah durian nih, separuh masak, separuh mengkal. Pernah enggak? Sering. Ini gara-gara apa? Cuaca ekstrim panas tidak seimbang dengan air bawah.
Terus yang kedua, kalau apokat, tahu-tahu di dalamnya ada benjol-benjolan. Pernah enggak? Karena tidak seimbangnya cuaca. Karena itu saya minta tolong, kolam wajib. Kalau mau serius, berarti kita harus buat drip irigasi. Tidak harus drip irigasi seperti apa. Kasih paralon, paling jelek kasih selang, yang bergiliran kita lakukan penyiraman. Tapi goal utamanya air harus cukup. Apalagi kalau kita pilih jenis-jenis apokat yang berbuah sepanjang tahun. Bapak apokat jenis apa? Untuk sementara kelut, miki, kemudian khas ada juga 10 pohon. Kebun saya itu tingginya 700 mdpl. Oke, tapi air cukup kira-kira? Kalau di sana itu musim keringnya 3 bulan saja Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau musim kering 3 bulan aman. Tapi soalnya begini, Bapak sudah pilih lokasi bagus untuk durian, lokasi terasering. 2 tanaman ini Bapak Ibu butuh air tapi tidak mau tergenang. Jadi ketika ini terasering sudah oke clear. Dan 2 tanaman ini tidak tahan panas. Jadi setiap musim ini, musim kemarau, minta tolong kasih drip irigasi Pak. Apalagi di situ ada miki sama khas. 2 ini adalah tanaman apokat yang berbuah sepanjang tahun. Jadi prioritaskan ke tanaman ini, airnya harus cukup supaya buahnya selalu ada. Nah, kemudian yang ketiga, kita butuh tanaman peneduh Bapak Ibu, tapi jangan tanaman peneduh yang menghabiskan air. Ada tanaman-tanaman yang ketika kita tanam karena dia ragus, dia menghabiskan air. Tanaman apa, peneduh apa yang bisa menjaga kelembapannya? Kalau saran saya, kencur Pak. Kenapa kok kencur Bapak Ibu? Kencur itu nomor 1 tahan panas, tahan kering, dan dia tidak ragus. Ciri utamanya ini daunnya nempel di tanah. Dan buahnya cuma sedikit aja di atas. Dia tidak sampai ke dalam yang menghabiskan air. Kalau di situ kunyit menghabiskan air. Lengkuas lebih parah. Jadi kalau untuk ini penutupnya bisa kencur. Terus yang kedua, karena saya tanam buah, berarti ternak apa yang wajib saya pelihara? Kambing. Tolong kambing Bapak Ibu. Kambing itu Pak, kalau di sana saya tanami jagung susah. Kalau saya tidak tanami jagung, berarti tanaman apa yang bisa saya tanam di sana? Singkong. Singkong dijadikan apa berarti? Pakan. Berapa banyak singkong yang harus kita tanam? Sekarang kita hitung, total pohon ada berapa Pak? Untuk durian 70 dan alpokat insya Allah 200. Tajuknya lebar berapa Pak? 3 meter. Ayo kita hitung sama-sama Bapak Ibu. Karena tajuknya 3 meter, kebutuhan kotoran kambing pupuk per bulan berapa kilo? 3 kilo kali 270 ketemu berapa? Betul ya? 7 apa ini? 7.000 betul ya? 3 kali 270 710 ya. Oke, 710 kilo per 810 per bulan. Dibagi berapa? 4. Ketemu berapa? Sorry, dibagi 30 dulu. Dibagi 30 dulu ketemu berapa? 81 dibagi 3 30 betul ya. Dibagi 4 ketemu berapa? Anggap aja 8. Berarti kambing yang kita butuhkan butuh berapa? 8 ekor. Kalau saya butuh 8 ekor kambing, 1 ekor kambing kalau kita tidak tanam jagung, berarti kalau kita tanam singkong, 1 kambing butuh 5 pohon singkong setiap hari. Berarti butuh kali 5. Umurnya singkong aman dari keracunan, aman dari kembung itu 2 bulan atau kali 60.
Berarti berapa singkong yang harus kita tanam? Bapak minta maaf, luas tanahnya berapa? 1,3 hektar. Anggap aja 130 kali 100, oke? Ya. Kalau keliling saja ketemu berapa ini Bapak Ibu? 460, betul enggak? Kalaupun kita tanam setengah meter, berarti kali 2 ketemu berapa? 920. Kurang banyak atau sedikit? Supaya cukup bagaimana? Berarti jarak tanamnya ini kan 50 nih. Kita kali 2, ini juga 50. Berarti kan masih kurang nih. Kurang berapa kalinya? Berarti sini tetap ditanam. Nah, sini tetap ditanam. Jadi akhirnya pagar kita seperti ini gambarnya. Nanti yang digapit, tahu digapit enggak? Yang digapit cuman ini. Ini sama ini, kasih bambu. Jret sudah. Tujuan utama singkong ini hanya diambil daunnya. Kalau boleh tanamlah singkong karet. Untuk apa singkong karet selain untuk pakan kambing? Bukan untuk pagar saja, Pak, untuk masakan Padang. Bapak Ibu, orang sering kali menganggap remeh singkong karet. Bapak Ibu tahu enggak singkong karet itu harganya berapa daunnya per kilo? Ini ya, saya katakan jujur ya, orang Lampung bingung enggak bisa jual singkong. Padahal daunnya lebih mahal daripada singkongnya. Daun singkong itu Pak rata-rata 20.000, terendah 10.000 per kilo. Ngelayaninya siapa? Ngelayaninya rumah makan Padang. Kalau dihitung begini mahal singkongnya atau mahal daunnya? Mahal daunnya. Jadi tolong jangan berpikiran sempit. Lampung itu bersejarah bagi saya Bapak Ibu. Saya belajar ilmu sapi itu dari seorang transmigran. Saya katakan jujur. Kenapa saya masih bisa bertahan pelihara sapi tadi? Saya pernah berkunjung ke Lampung. Saya belajar dari seorang transmigran yang dia waktu zaman dulu transmigran Bapak Ibu tahun 80-an dapat tanah 3 hektar. Betul ya? Terus dapat sapi 2 ekor atau 4 ekor. Ini konsepnya dulu. Dapat rumah. Tetangga-tetangganya jual semua itu tanah, balik kampung, jual sapinya. Akhirnya singkat cerita, orang ini punya tanah kurang lebih sekitar ya 10 atau 12 hektar, punya sapi 12, berarti sapinya 3. Bapak Ibu tahu enggak ketekunannya? Dia tanam singkong semuanya. Kenapa dia tanam singkong semuanya? Enggak mungkin kuat ngerjakan 12 hektar. Betul atau tidak? Hidup terserah, mati terserah. Ini daerah transmigran tahun 80-an loh Bapak Ibu. Jalannya itu masih kayak sawah dibajak loh ya. Betul ya? Yang saya betul-betul hormat dengan beliau. Tahun 2010 sapinya dia 80.000. Orang tidak sekolah. Salah satu anaknya sekarang peliharaannya mainannya sapi. Di samping rumahnya 4.000 ekor. Katanya untuk apa? Daripada nganggur. Dia seorang profesor sapi. Karena itu saya minta tolong. Pada waktu dia transmigrasi, putus asa enggak harusnya. Saudara-saudaranya tinggalkan dia, jual tanah ke dia, sapinya dijual. Itu sebenarnya ninggali beban atau tidak? Tapi dia katakan saya tetap bertahan. Bisa jual enggak sapinya? Enggak mungkin. Singkongnya bisa jual enggak? Enggak mungkin. Kenapa dia sekarang punya pabrik singkong yang salah satunya terbesar?
Karena singkongnya untuk ngasih makan sapi, kotoran untuk mupuk singkong. Cuman itu aja, simpel dia berpikir. Tapi gara-gara dia konsisten. Tahun 1980 ke tahun 2010 berapa tahun Bapak Ibu? Merubah sapi 12 menjadi setahun 80.000. Pada waktu zaman Pak Jokowi, ketika waktu itu tidak boleh impor, ingat ya tahun itu ya, dia didenda 500 juta gara-gara tidak mau jual sapinya. Semua orang kan harus jual sapi supaya sapi murah kan. Dia tidak mau jual sapinya. Kenapa tidak mau jual sapinya? Alasannya sepele. Kalau sapi saya jual, saya tidak bisa impor bibit sapi. Terus yang mupuk singkong saya siapa? Dia adalah orang yang saya hargai, yang melakukan integrated farm dengan benar. Dan hasilnya ngeri. Pak, sabar ya. Terus yang kedua, kalau untuk kelapa. Kelapa. Baik. Jarak tanam berapa, Pak? 8x8. Ini. Kalau 8x8, ini ketemu daun enggak? Hampir. Sudah ketemu. Kalau sudah ketemu daun, ini terlalu resiko. Kalau kita tanami buah, bisa tumbuh atau tidak Bapak Ibu kira-kira? Sulit. Nah, ini yang sapi di sini enggak lokasinya? Iya, sapi. Nah, kalau sapi di lokasi yang ini rencananya. Iya. Kalau gitu tolong pagar aja Pak. Sudah lepasi sapi. Siap. Terus yang kedua, kelapanya tinggi semua atau ada yang pendek? Yang paling pendek kira-kira 4 meter? 4 meter yang saya tanam sendiri. Tapi cuman 85 pohon. Setelah yang itu sudah 85 itu banyak Pak. 85 itu hampir 1 hektar Pak. Betul atau tidak Bapak Ibu? 85 Bapak minta tolong ubah menjadi gula Pak. Tolong belajar menderes. Tahu ya? Ada orang ahli Shopee di sana Pak? Sudah kurang. Tapi ada tukang deres? Bisa. Banyak kan? Tolong cari tukang deres. Ini jaraknya sudah lurus atau belum Pak pohonnya Pak? Lurus. Kalau lurus investasikan, saya minta tolong belikan besi Pak. Antar pohon. Tinggal ngasih tengah ini penyangga. Tiang. Kenapa pakai besi? Kalau pakai bambu murah awal, tapi mahal akhir. Karena tiap 3 tahun pasti ganti, betul atau tidak? Tapi kalau besi, pakai besi 2, mahal awal untuk agak lama. Bisa sampai 20 tahun Pak. Terus yang kedua, kita rubah jadi gula. Bapak kalau punya pohon 85, ini kan sudah hampir 1 hektar. Saya minta tolong diambil nira, diproses gula. Nah, kenapa ini gula itu penting Bapak Ibu? Niranya ini bisa keluar minimal 3-6 liter pagi sore. Dan 3-6 liter ini bisa menghasilkan gula 1 kilo. Ayo kita hitung sama-sama. Gula kelapa ada Pak di sana? Gula enggak ada. Enggak ada. Gula aren. Aren ada. Tapi kalau gula kelapa enggak ada. Tidak ada. Tapi kalau seandainya ada gula kelapa gitu, di sana ada orang mau enggak kira-kira? Soalnya saya juga belum pernah rasa Pak. Enggak pernah ngerasa. Katanya ada asamnya begitu. Bukan, kalau gula kelapa yang benar Pak, rasanya gurih. Lebih enak, lebih bening. Air gula kelapa itu. Terus yang kedua, ini pasarnya sebagai obat Pak. Nah, kalaupun harga mungkin antara kisaran 15 hingga 20 lah. Ini harganya. Kalau di Jawa sini gula kelapa di 25. Mana Jogja? Yang pusatnya kelapa kan Jogja itu. Gula kelapa itu Jogja antara 25, 20, 25. 22 lah, kisaran 20-an lah. Nah, seandainya kita buat deh 20 standar. Kalau 1 kilo itu sudah ketemu 20.000 Bapak Ibu. Saya minta tolong.
Seandainya kerja sama dengan penderes. Penderes fungsinya menderes dan memasak. Bakarnya pakai apa paling bagus? Pakai pelepah kelapa. Kalau Bapak sudah punya kotoran sapi, boleh pakai kotoran sapi. Tapi kalau sapinya untuk mupuk, jangan pakai kotoran sapi. Berarti pakai bahan bakar yang lain. Kalau sekam luwuk ada enggak, Pak? Banyak. Sekam padi. Pakai sekam padi. Kenapa pakai sekam padi? Tujuan yang pertama, Bapak akan buat gula, betul ya? Bakar gula itu kurang lebih 3-6 jam untuk merebus gula itu. Terus yang kedua, berarti sekamnya butuh banyak atau sedikit? Orang lu obicak makan cabai enggak, Pak? Sangat. Tidak bisa makan kalau tidak ada cabai. Iya, cabai mahal atau murah di sana berarti? Ya, stabil. Stabil itu berapa, Pak? 40-an ribu kayaknya. Sekarang ini berapa? Ibu jangan tanya Bapak lah, Ibu aja yang belanja. Berapa, Bu, di sana? Saya jarang beli karena ada di pinggir halaman saya Oh, tanam. gratis ya, alhamdulillah. Kalau saya di rumah. Kalau seandainya Bapak Ibu, begini loh. Kalau cabai di sana mahal, kemarin belum saya ajarkan ya. Bapak Ibu tadi kan sudah buat media sawah palsu juga toh. Tolong tanamlah cabai. Cabai ini bagi kita Bapak Ibu ini seperti kulkas hidup. Siapa yang mau umroh naik cabai? Lebih cepat cabai. Kemarin umroh kita sepakati berapa? Kalau seandainya saya punya cabai dan sudah berbuah, saya jual 15.000 laku atau tidak? Laku kan? Sekarang saya hitungkan, biaya buat ini tuh hanya Rp1.000. Polybag anggap 500, media gratis. Sama buat pupuk. Terus yang kedua, karena kita butuh 50 juta dibagi 15.000 ketemu berapa? Nah, kebaca 4.000, betul ya? 4.000 kita bagi 12 bulan, ketemu berapa? Nah, kebaca 350, betul ya? Kita bagi 30 hari, ketemu berapa sehari? Nah, kebaca 12. Sudah. Saya minta maaf, sehari ngisi polybag 12 mampu atau tidak? Jangan bilang mampu dulu loh ya. Komposnya dari mana? Hari pertama Bapak Ibu membuat 15 langsung habis kompos. Betul atau tidak? Habis gitu Bapak Ibu berubah matanya. Mata sampah semuanya. Begitu lihat sampah melongo. Wah, ini sampah harusnya dibawa pulang. Betul atau tidak kira-kira? Bapak Ibu pasti berteman dengan pasukan kuning. Bapak Ibu berteman dengan peternak sapi, peternak kambing, minta komposnya. Sudah setiap hari bingung buat kompos. Terus yang ketiga, butuh sekam enggak? Butuh abu enggak tadi? Kalau enggak ada abu, cabai pasti kena fusarium. Abunya dari mana? Kayak Bapak gini, beli sekam buat bakar gula. Saya minta maaf, lebih mahal mananya Bapak Ibu? Ini harusnya biaya atau enggak bakar gula itu? Biaya. Sekamnya anggap aja beli 13.000. Kalau di sini saya 13.000. Satu karung besar. Satu karung besar ini Bapak Ibu, saya masukkan tungku. Ini ngerebus air, yang tinggal di sini bisa mandi air panas. Gara-gara apa? Saya bakar sekam. Ini Bapak kan bakar gula. Kalau di sini cuma dipakai mandi saja. Kenapa saya harus membuatkan ini? Mandi dengan tandon 1.000 liter, mesinnya mahal Bapak Ibu. Wattnya besar, 4.000. Biaya beli mesinnya 48 juta. Saya tidak ikhlas. Loh, bener Pak, saya tidak ikhlas. Saya mikir gimana caranya bisa membuat air panas untuk mandi orang 30 yang sekali mandi hampir 2.000 liter. Air panasnya loh ya. Ini sehari Bapak Ibu yang tinggal di sini itu 15 kubik sehari. Akhirnya saya buatkan tungku ini
saya bakar dengan sekam, kalau ada kayu ya kayu, sampah ya sampah, asapnya saya naikkan, saya subrin, saya turunkan, keluar namanya asap cair. Setiap hari habis sekam 1 karung, harganya 13.000. Keluar asap cair 2 liter. Asap cair itu paling murah 10.000. Berarti asap cairnya dapat berapa? 20.000. Ini untuk perekat pertanian, untuk insek, untuk fungi. Terus yang kedua, dampak dari pembakaran keluar apa? Abu. Abu untuk jualan bibit. Nah, ini orang paling pelit atau enggak ini? Jadi minta tolong, tidak ada usaha yang berdiri tunggal. Di sini tadi kan Bapak cari nira nih, betul kan? Jadi gula, bakar gula itu biaya harus dirubah jadi pendapatan. Caranya jadi pendapatan, limbahnya pembakaran diolah jadi uang. Keluarlah asap cair. Yang kedua keluar abu. Abunya buat apa? Buat tanam cabai. Paham maksud saya? Seandainya sehari saya cuma bisa tanam 12 biji, ngoyo atau tidak kerjanya? Santai atau keras? Santai. Tanam terus 12 biji setiap hari. Setahun umroh. Betul atau tidak kira-kira? Tapi tolong jangan cabai saja yang ditanam. Kasihan dia kesepian. Cabai tambah apa Bapak Ibu? Tomat tambah terasi, ketemunya di cobek. Nah, minimal sepaket yang dijual. Betul atau tidak kira-kira? Dan percayalah, mudah atau susah kalau begini? Ceritanya mudah Pak, prakteknya belum tentu. Terus sekarang yang ketiga pertanyaan Bapak. Kalau di kolam, di laut, kenapa Bapak trauma dengan bandeng? Bapak Ibu, bandeng itu bahasa Inggrisnya apa? Ikan susu, betul ya? Milk fish. Ikan susu. Kalau kendalanya makan bandeng itu enak atau enggak sih? Yang jadi masalah apa sih? Durinya. Coba bayangkan, di belakang yang enak itu pasti banyak masalah. Serius Bapak Ibu. Ikan bandeng sampai dikasih nama ikan susu itu karena terlalu enak. Gara-gara enak masalahnya banyak. Durinya itu banyak. Berapa banyak durinya ikan bandeng? Orang selalu bilang cuman banyak. Ikan bandeng itu durinya hanya 144. Soalnya kalau orang mau masuk ke Kementerian Perikanan Bapak Ibu, ujian nomor 1 nyabuti durinya bandeng. Enggak boleh ada satu pun yang tertinggal. Kalau durinya tidak 144 berarti ada yang tertinggal. Kalau lebih dari 144 berarti ada yang patah durinya. 1 jadi 2. Ini angka keramat Bapak Ibu. 144 itu angka penyangga. Nah, kalau kepengen ekspor bandeng, orang bule seneng enggak makan bandeng terus ada durinya? Enggak seneng. Di presto enggak seneng karena enggak natural. Supaya natural bagaimana caranya? Dicabuti durinya. Dan ketika dicabuti durinya, harganya bumi langit. 1 kilo bisa 300. Mahal mana udang sama bandeng? Tapi diekspor. Biayanya nyabuti itu cuma 2.000 sampai 3.000 saja. Kalau cepat gitu. 5 menit tak. Pakai pinset. Cabut bulu. Enggak Pak, dipukul-pukul diremahkan langsung dibuka cek gitu. Terus sambil dihitung. Kalau kurang diprotes nanti. Tetap utuh Pak.
Jadi sampai atas saja. Sedikit aja. Iya, betul. Besok latihan. Oke lah. Oke, Bapak Ibu, ternyata sudah jam 10 lebih. Besok praktek banteng kapan-kapan. Terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Terima kasih semangatnya semuanya. Sampai ketemu besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak KB.